Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqillah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah sabar. Pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang sabar diberi ganjaran oleh Allah pahala tanpa batas. Allah juga menyebutkan bahwasanya sabar adalah salah satu sebab utama untuk masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira." Maka Allah balas kepada mereka karena kesabaran mereka, Allah berikan surga dan kain sutra. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Salamun alaikum bima sabartum." Para malaikat mengucapkan salam kepada penghuni surga dengan berkata, keselamatan atas kalian di surga bima sabartum, karena kalian bersabar. Demikian juga Allah berfirman tentang sifat-sifat ibadur rahman, kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberi surga yang tinggi bima sabaru, karena kesabaran mereka. Sesungguhnya kesabaran ada 3. Pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan, yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Banyak orang menyangka jenis sabar cuma satu, mereka menyangka namanya sabar itu hanyalah ketika ditimpa dengan musibah atau ditimpa dengan ujian yang tidak disukai oleh jiwa. Namun ternyata sabar ada 3. Sabar dalam jalan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar tatkala terkena musibah. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya sabar dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat lebih utama daripada sabar ketika terkena musibah. Kenapa bisa demikian? Karena sabar dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat adalah sabar al-ikhtiyari, as-sabrul ikhtiyari, itu sabar pilihan. Berbeda dengan ketika sabar terkena musibah, dia adalah sabar al-ittirari, sabar terpaksa. Seorang dalam menjalankan ketaatan dia bisa memilih mau ke masjid atau tidak ke masjid, mau salat atau tidak salat, mau zina atau tidak zina, dia punya pilihan, tinggal dia lakukan atau tidak. Lain halnya dengan sabar ittirari, sabar terpaksa. Istrinya meninggal, anaknya meninggal, terkena musibah, dia tidak ada pilihan untuk lari dari hal tersebut. Oleh karenanya ketika sabar menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat adalah sabar ikhtiyari, sabar pilihan, dari sisi ini maka dia lebih afdal daripada sabar tatkala terkena musibah, karena itu adalah sabar terpaksa, tidak ada pilihan. Oleh karenanya apa yang dialami oleh Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh Imratul Aziz untuk diajak berzina dalam kamar yang kosong, yang pintunya semua sudah tertutup, sementara sang wanita menghiasi dirinya dengan secantik-cantiknya dan dia merayu dan menggoda Yusuf. Ini lebih berat sabarnya daripada ketika Nabi Yusuf diuji dengan dilemparkan dalam sumur oleh kakak-kakaknya dan dipisahkan dari ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa bisa demikian? Karena ketika dia dilempar dalam sumur oleh kakak-kakaknya dan dipisahkan dari ayahnya, dia tidak ada pilihan lain. Sabar terpaksa, dia harus sabar. Tetapi ketika dia diuji dengan Imratul Aziz, wanita yang cantik jelita, maka dia sabar pilihan. Dia bisa memilih untuk meninggalkan maksiat tersebut atau memilih berzina, dan dia memilih untuk meninggalkan maksiat tersebut, maka dia pun kabur segera menuju pintu untuk meninggalkan lokasi maksiat tersebut. Demikian juga sabar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah, mendakwahi kaumnya, mendakwahi ayahnya, mendakwahi satu negeri semuanya untuk meninggalkan kesyirikan. Dia bersabar. Demikian juga sabarnya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Karena menjalankan perintah, maka ini lebih afdal daripada sabar yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan penyakit selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena sabar yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sabar pilihan. Adapun sabar yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam adalah sabar keterpaksaan. Maka ini saya ingin jelaskan bahwasanya jangan kita menyangka bahwa sabar hanyalah ketika terkena ujian dan musibah.
Di antara sabar yang agung adalah sabar menjalankan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Bahkan para ulama mengatakan, antara sabar menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat lebih afdal sabar dalam menjalankan ketaatan. Kenapa bisa demikian? Karena tujuan kita diciptakan di atas muka bumi adalah untuk beribadah. Tujuan utama adalah untuk beribadah. Meninggalkan maksiat adalah penyempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sabarlah untuk menjalankan tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya." Dialah Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi dan pencipta apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu, maka beribadahlah kepada Allah. Wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh kita bersabar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar dalam menjalankan ketaatan membutuhkan continue, kesinambungan. Seorang berusaha untuk senantiasa salat 5 waktu di masjid, ini butuh kesabaran. Seorang untuk senantiasa bisa berkesinambungan salat subuh di masjid, ini butuh kesabaran. Seorang untuk senantiasa bisa berinfak, menjalankan ketaatan, membayar zakat, ini semua butuh kesabaran. Apalagi seorang cinta kepada harta sehingga terkadang rasa pelit masuk dalam dirinya. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, maka Allah panggil Jibril. Allah mengatakan, "Ya Jibril, idhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah engkau dan lihat surga tersebut. Maka Jibril pun alaihissalam pergi menuju surga. Kemudian dia melihat surga, dia berkata, "Ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Ya Allah, tidak seorang pun dengar tentang surga saking indahnya kecuali akan masuk surga. Kemudian fahaffaha bil makarih. Lalu Allah pun menutupi surga tersebut dengan perkara-perkara yang dibenci. Setelah itu Allah panggil lagi Jibril, "Wahai Jibril, idza fanzur ilaiha." Pergilah kepada surga yang sekarang sudah saya liputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Maka Jibril berkata, "Tidaklah seorang mendengarnya kecuali tidak akan bisa masuk. Aku khawatir seorang tidak bisa masuk dalam apa? Surga." Kenapa? Karena diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci. Dan inilah yang dikatakan dalam hadis yang lain, "Huffatil jannatu bil makarih." Bahwasanya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Maksudnya apa? Ketika seorang menjalankan ketaatan, dia harus banyak melawan perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsunya. Maka dia harus melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh dirinya dalam menjalankan ketaatan. Dari sini kita tahu bahwasanya sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah adalah ibadah yang agung dan pahalanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa ketaatan-ketaatan yang dibutuhkan ekstra sabar. Di antaranya adalah salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atas salat tersebut. Jadi sabar dalam menjalankan salat, sabar dalam memerintahkan anak istri untuk salat, wastabir 'alaiha, butuh kesabaran. Seorang harus kuat dalam menjalankan ibadah salat, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin. Wasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat di pagi dan petang dan juga di awal malam. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Kemudian kata Allah, wasbir, bersabarlah. Bersabarlah untuk salat. Banyak orang tidak sabar untuk salat. Banyak orang salat sambil tidak sabar. Banyak orang meninggalkan kesempurnaan salat karena tidak sabar. Salat butuh kesabaran. Di antara amal soleh yang Allah suruh untuk bersabar adalah menunaikan nazar dan juga ikhlas dalam bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura
inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Kata Allah, mereka menunaikan nazar mereka kepada Allah. Kalau kita sudah berjanji kepada Allah, punya nazar, berikrar di hadapan Allah, maka jangan dilupakan, catat dan bersabarlah dalam menunaikannya. Kemudian juga Allah mengatakan, yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka orang-orang saleh, mereka memberi makanan tersebut mereka cintai, mereka sukai. Mereka berikan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan. Dan mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah, kami beri makan kepada kalian adalah mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak berharap dari sedekah makanan tersebut balas budi dari kalian dan terima kasih dari kalian. Setelah itu Allah berfirman, wa jazaahum bima sabaru, Allah balas mereka dengan surga karena kesabaran mereka. Ternyata untuk ikhlas dalam bersedekah, tidak mengharapkan balas budi dan tidak mengharapkan kata terima kasih dari orang lain, butuh kesabaran. Kita hidup di zaman sekarang ini, orang tidak sabar untuk memamerkan amal solehnya. Orang tidak sabar untuk ikhlas. Segala kegiatan ibadahnya dia publish untuk dipamerkan kepada masyarakat melalui akunnya, melalui medsos, dengan harapan untuk mendapatkan sanjungan dari masyarakat agar kedudukannya tinggi di hati masyarakat. Seorang hendaknya bersabar karena ikhlas butuh kesabaran. Betapa banyak godaan yang membuat kita untuk riya, untuk pamer, maka butuh kesabaran ekstra agar kita bisa menyembunyikan amal soleh kita. Agar kita tidak berharap dari amal soleh kita sanjungan sedikit pun dari masyarakat. Demikian juga ketika kita berinfak, kita memberi bantuan kepada kerabat, kepada kakak atau adik, kepada tetangga, kepada kaum muslimin manapun, maka bersabar, jangan berharap sanjungan dari mereka. Jangan berharap kata terima kasih dari mereka, jangan. Jangan berharap mereka mikir jasa kita, jangan berharap sama sekali. Itu butuh kesabaran. Makanya ketika orang-orang ini bersabar, bersedekah tanpa mengharapkan pamrih sedikit pun, Allah mengatakan wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah balas bagi mereka surga karena kesabaran mereka, sabar dalam keikhlasan. Begitu banyak orang berguguran karena tidak sabar untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamer amal soleh, ingin disanjung, menceritakan amal soleh, terutama di zaman sekarang ini. Di antara kesabaran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah sabar untuk berteman dengan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalban dzikrina. Wattaba' hawahu wa kana amruhu furata." Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad. Sabarkan dirimu. Untuk apa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkan dirimu untuk bersahabat dengan orang-orang, yaitu orang miskin di kalangan para sahabat yang mereka berdoa kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Allah suruh bersabar untuk berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Orang tidak sabar terkadang berteman dengan orang ikhlas. Maunya berteman dengan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang hidupnya menderita, dia tidak sabar. Dia tidak sabar karena tidak ada kemaslahatan di balik itu, kemaslahatan duniawi. Maka Allah bilang kepada Nabi, "Wasbir", sabarkanlah dirimu untuk berteman dengan mereka. Kemudian Allah berkata, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Janganlah engkau panjangkan kedua matamu wahai Muhammad untuk mencari kehidupan dunia, kesenangan dunia. Hati-hati, seorang juga bersabar karena di antara hal yang bisa memalingkan seorang dari ketaatan karena tamak dengan dunia. Karena tamak dengan dunia, mencari dunia sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah. Allah yang telah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah untuk salat, sabar untuk suruh anak istri salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepadamu. Yaitu banyak orang gara-gara dengan alasan cari rezeki lupa untuk menasihati anak dan istri. Allah mengatakan, saya tidak suruh kamu cari rizki, saya tidak pernah minta rizki dari engkau. Justru kami yang kasih rizki kepada engkau, wahai anak Adam. Maka cari rizki, jangan terlalu berlebihan sampai lupa untuk menasihati anak istri. Oleh karenanya di antara sebab yang memalingkan orang dari ketaatan
adalah terlalu tenggelam dengan dunia. Betapa banyak orang berguguran, tadinya rajin untuk ilmu, akhirnya berguguran. Kenapa? Dunia. Karena mencari dunia. Betapa banyak orang yang tadinya salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam. Kenapa? Terlalu sibuk mikirin dunia, sampai tidur kemalaman, sampai subuh pun terlambat. Tidak sabar dia menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena dunia. Dan sekarang betapa banyak orang miskin, tidak punya uang, tapi matanya selalu melihat kekayaan di medsos. Melihat kekayaan orang sana, kekayaan orang sini. Habis waktunya untuk menonton orang-orang yang pamer kekayaan di medsos. Sehingga dia miskin, pikirannya duniawi. Sehingga dia lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau panjangkan kedua matamu ya Rasulullah untuk melihat kenikmatan dunia, perhiasan dunia yang bisa membuat engkau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesabaran dalam ketaatan yang Allah singgung dalam Al-Quran adalah kesabaran dalam menyambung silaturahmi. Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd tentang ciri-ciri penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal." Dan orang-orang yang mereka menyambung silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Setelah itu Allah berfirman tentang mereka, "Salamun alaikum bima sabartum." Kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Ternyata di antara kesabaran yang disinggung oleh Allah adalah sabar dalam menyambung silaturahmi. Di antara ketaatan yang luar biasa adalah menyambung silaturahmi. Sekarang banyak orang meninggalkan silaturahmi karena pelit. Dia tidak mau menyambung silaturahmi, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk keluarganya, bahkan pelit kepada kedua orang tuanya, bahkan dia pelit dengan kakak adiknya, kakak adik kandungnya. Semuanya karena duniawi dan duniawi. Sampai terkadang pura-pura tidak mengenal ponakannya, tidak peduli dengan kesulitan yang dijalani oleh ponakannya. Kenapa? Karena duniawi. Membuat dia tidak mau menjalankan ketaatan menyambung silaturahmi. Sebagian orang tidak kuat silaturahmi. Begitu silaturahmi kemudian tersinggung sedikit, kemudian dia pergi. Oleh karenanya Allah sebutkan di antara amal soleh yang butuh kesabaran adalah menyambung silaturahmi. Karena ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung, mendatangkan kemaslahatan duniawi, terlebih lagi kemaslahatan akhirat. Kemudian di antara amal soleh yang dianjurkan untuk bersabar adalah solat malam. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Dan orang-orang yang ketika di malam hari mereka sujud dan berdiri, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan tentang mereka, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Di antara kesabaran mereka adalah salat malam. Dia bangun 1 jam sebelum subuh, dia kalahkan rasa kantuk. Dia buang selimutnya, kemudian dia usap wajahnya dengan air, kemudian dia bangun berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Ini butuh kesabaran ekstra luar biasa. Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang membaguskan berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam salat, maka Allah akan mudahkan berdirinya ketika berhadapan dengan Allah pada hari pertanggungjawaban kelak. Maka seorang lawan rasa kantuk. Kita hidup cuma sebentar. Sabar, taat butuh dengan kesabaran. Ketaatan butuh dengan kesabaran. Dan di antara kesabaran yang dianjurkan untuk kita sabar adalah mendoakan anak istri. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama." Dan orang-orang yang senantiasa mendoakan anak istrinya dengan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dan istri kami menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati bagi pandangan kami." Oleh karenanya, ini isyarat bahwasanya seorang ketika mendidik anak istri sabar. Bukan cuma mendidik, bahkan sabar untuk mendoakan mereka. Doakan mereka dalam salat malam, dalam sujud, dalam tahiyat sebelum salam, mendoakan anak istri. Karena itu butuh kesabaran untuk perhatikan mereka, terutama di zaman sekarang yang begitu banyak hal-hal yang bisa memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Di antara kesabaran yang dituntut lebih adalah sabar
dalam mendakwahkan kebenaran, sabar dalam memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar dalam memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ahlul batil, orang-orang yang memperjuangkan kebatilan, yang memperjuangkan kemaksiatan, mereka juga bersabar dalam mempropagandakan kemaksiatan mereka. Dan ini adalah contoh yang telah dicontohkan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Maka berjalanlah para pembesar-pembesar mereka kaum musyrikin, dan mereka menasihati orang-orang musyrikin di antara mereka, asbiru, bersabarlah ala alihatikum, untuk menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Sabar. Jadi mereka saling berwasiat untuk sabar dalam kesyirikan. Sabar. Animshu wasbiru, bersabarlah untuk menyembah sesembahan-sembahan selain Allah. Demikian juga orang Quraisy pernah berkata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kada la yudhilluna laula an sabarna 'alaiha." Hampir-hampir Muhammad menyesatkan kita. Hampir-hampir Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan kita kalau bukan kita bersabar untuk menyembah Tuhan-Tuhan kita. Demikian juga kaum musyrikin di zaman Nabi Nuh, Allah berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Berkata pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh menasihati orang-orang bawahan mereka, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kita. Jangan kalian meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala. Wat suwa yaguth ya'uq nasar. Sabarlah dalam berbuat kesyirikan, menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para dai-dai penyuruh kepada kesyirikan zaman sekarang juga bersabar. Sampai di antara mereka ada yang pergi ke hutan belantara untuk menyebarkan kesyirikan, untuk mengajarkan bahwasanya Allah tidak esa. Mereka sabar, mereka berinfak, mereka sabar. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasrah thumma yughlabun." Sungguhnya orang-orang kafir akan menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Jangan disangka kita saja yang berinfak. Ahlul batil, orang-orang yang menyuruh kesyirikan, mereka juga berinfak di jalan syaitan. Dan infak tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan masuk neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika ahlul batil bersabar dalam memperjuangkan kebatilan mereka, maka ahlul haq, kaum muslimin, kaum mukminin, bersabarlah. Bersabarlah dalam menjalankan syariat Allah. Bersabarlah dalam mencintai syariat Allah. Bersabarlah sabar dalam menebarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimusuhi oleh sebagian orang. Bersabarlah dalam menyuruhkan kepada tauhid. Bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Kemudian kata Allah, "Wasabiru", yaitu tambahlah kesabaran kalian. Di antara makna wasabiru yaitu al-musabarah, yaitu sabarlah sebagaimana musuh kalian sabar, kalian harus mengalahkan kesabaran mereka. Isyarat dari Allah bahwasanya mereka juga bersabar, tapi kesabaran kalian harus lebih daripada kesabaran mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.